Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 761. Di gerbang Ziyun wilayah timur. Mendengar penatua Situ Dongfeng tidak mengakui dan bahkan membalikkan hitam dan putih, Fang Yuelan marah dan berteriak. Gerbang Ziyunmu benar-benar tak tahu malu. Yah, Anda hanya bicara omong kosong, dan siapa yang tak tahu malu, bahkan kamu tidak memiliki bukti. Bagaimana mungkin para tetua di Ziyunmen menipu seorang gadis kecil, itu konyol. Situ Dongfeng berkata dengan hati memerah. Bahkan ada senyum menghina. Tampaknya masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini, Penatua Zhang, yang bertanggung jawab atas pintu luar gerbang Ziyun, akhirnya berbicara, dan dia berkata, tentang penipuan Elder Situ untuk harta Fang Niang, saya pasti akan mencari tahu setelah itu, jika masalahnya benar, saya pasti akan memberi gadis itu keadilan. Penatua Zhang, kamu tidak bisa mempercayai kata-kata wanita ini, bagaimana bisa stewardku menipu dia, ini sama sekali tidak benar. Mendengar apa yang dikatakan Penatua Zhang, Situ Dongfeng segera menyela. Namun, mata Penatua Zhang melotot, dan Situ Dongfeng tidak berani berbicara lagi, dia hanya bisa menarik kepalanya dengan kepala menunduk, dan terdiam. Pada saat ini, Penatua Zhang melanjutkan. Jika Penatua Situ benar-benar melakukan hal sekecil itu, saya pasti akan memberi gadis itu kesepakatan yang adil, tetapi saya tidak akan mempercayai kata-kata Anda sampai saya mengetahui kebenarannya. Lagi pula, hal ini berkaitan dengan reputasi Ziyunmen. Aku harus berhati-hati. Selain itu, setelah jeda, Penatua Zhang menyipitkan matanya, mengungkapkan semacam tatapan tegas dari atasan di matanya, dan berkata, selain itu, tidak peduli apakah Penatua Situ telah menipu harta Fang Niang, bahkan jika itu ditipu, ini harus dilakukan. Gadis itu melaporkan saya gerbang Ziyun, biarkan saya menanganinya, alih-alih menerobos gerbang Ziyun kami dengan orang lain. Apakah Anda tidak menempatkan gerbang Ziyun saya di mata Anda? Penatua Zhang menaruh topi besar di kepala Fang Yuelan. Ah, ini, aku hanya ingin mengambil barang-barangku, dan aku tidak ingin memprovokasi Ziyun Gate. Mendengar kata-kata itu, tubuh Fang Yuelan terkejut, dan sedikit bingung. Ketika dia datang ke Ziyun Gate, Fang Yuelan hanya membuat keputusan ini karena dia ingin mendapatkan barang-barangnya kembali, dan kepalanya terasa panas, dia tenang dan tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang gegabah. Fang Yuelan juga melihat ke belakang, setelah dia mendengar apa yang dikatakan Penatua Zhang, dia hanya tahu keseriusan masalah ini dan hanya membuat kesalahan besar. Topi ini terlalu besar. Fang Yuelan menoleh sedikit dan melirik Tang Yi, untuk meminta bantuan. Apakah kamu dengan sengaja memprovokasi gerbang Ziyunku atau tidak? Singkatnya, itu adalah fakta bahwa kamu masuk tanpa izin ke gerbang Ziyunku, dan kamu harus membayar harganya ketika kamu mendobrak gerbang gunungku. Katakanlah, sekarang kamu ingin meletakkan lengan dan berlutut, atau ingin kami menggunakan kekuatan untuk menangkapmu. Kata-kata Penatua Zhang Yizeng sangat kuat. Mendengar ini, Fang Yuelan bingung untuk sementara waktu, dan pada suatu saat bahkan memiliki keinginan untuk berlutut dan membungkuk. Dan kali ini, plok, 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 plok. Pada saat yang menyesakkan ini, tepuk tangan terdengar. Setelah menontonnya begitu lama, Tang Yi akhirnya berdiri dengan tepuk tangan dan mencibir, berkata, gerbang Ziyun benar-benar bisa mengatakan bahwa yang hitam itu putih, dan hanya beberapa kata saja yang bisa mengikat murid-murid mereka. Itu salah untuk menyalahkan orang lain. Haha, jika Anda Ziyunmen serakah untuk hal-hal orang lain, biarkan orang lain pergi kemana-mana, akankah orang lain tidak berlari mendekati Anda Ziyunmen? Semua akar masalahnya bukankah karena Penatua Situ Anda telah menipu barang-barang orang lain? Cerita bersambung di bawah ini. Meski begitu, Anda seharusnya tidak membobol gerbang Ziyun saya. Keagungan gerbang Ziyun kami tidak bisa menjadi penghujatan. Ini adalah kesalahan Anda untuk menerobos gerbang gunung saya. Penatua Zhang masih berkata dengan penuh keadilan. Tampaknya apa yang dia katakan adalah kebenaran, mereka tidak memiliki kesalahan pada umumnya. Oh,
Itu berarti, selama murid-muridmu di Ziyun Gate membuat kesalahan dan kemudian bersembunyi di Ziyun Gate, yang lain tidak bisa datang dan bersikap adil. Kamu Ziyun Gate benar-benar sombong. Tang Yi mencibir. Murid Ziyunmen kami melakukan kesalahan dan terserah saya untuk berurusan dengan Ziyunmen. Ya, jika kami tidak menerobos gerbang gunung, bagaimana bisa mendapatkan keadilan? Bagaimana kamu bisa tahu bahwa muridmu melakukan kesalahan, dan bagaimana kami tahu bahwa kamu akan menghadapinya? Tang Yisan bertanya. Ini. Singkatnya, kamu datang ke istana Ziyun dan membuat langkah besar, kamu harus membayar harganya. Jika tidak, dunia akan berpikir bahwa gerbang Ziyun kita sangat mudah untuk diganggu. Penatua Zhang tidak peduli lagi, itu adalah kesalahan Fang Yuelan dan Tang Yi. Oh, itu berarti kamu merasa bahwa kekuatanmu cukup kuat, dan kamu cukup kuat untuk menggertak kita. Kamu dulu melakukan hal yang sama di masa lalu, dan itu tidak berubah pada saat ini, sangat tak tahu malu. Tang Yi mencibir dan berkata sedikit ironi, lalu berkata dengan dingin. Yah, aku hanya ingin melihat seberapa kuat murid-murid Ziyunmen, melihat bagaimana kamu ingin menggertak orang. Aku menyentuh sebelumnya kekuatan para murid yang datang ke Ziyunmen tidak terlalu baik, seperti semut, lemah dan tidak bisa menahan angin, saya harap Anda bisa lebih kuat dari mereka, jangan mengecewakan saya. Memalukan. Mendengar kata-kata penuh percaya diri Tang Yi, Penatua Zhang belum berbicara, tetapi si Tudong Feng berdiri lebih dulu dan berkata dengan jijik. Kamu tidak melihat di mana tempat ini, berapa banyak orang di sini, apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat bertarung melawan ribuan murid kami di gerbang Ziyun? Anda agak sombong. Penatua Zhang juga mengatakan. Anak-anak muda, adalah baik untuk memiliki kepercayaan diri, tetapi terlalu percaya diri, ini adalah kesombongan, meskipun kekuatan Anda sangat baik, bakat sangat baik, tetapi tidak peduli seberapa kuatnya, Anda tidak dapat melawan ribuan murid dari Ziyun Gate kami, sadarilah bahwa para murid yang berdiri di depan Anda semua berada di tingkat Raja Perang, dan ada ratusan penatua di tingkat Kaisar Perang. Apakah Anda pikir Anda bisa berurusan dengan mereka? Selain itu, Penatua Zhang berhenti sejenak, lalu menunjukkan senyum yang tenang dan santai, dan berkata, sejujurnya, di sini, ada deretan formasi besar yang mencakup ribuan kilometer. Anda telah memasuki formasi saat ini, selama saya mulai formasi, belum lagi bahwa Anda hanya satu orang pada saat ini, bahkan jika Anda memiliki ratusan atau ribuan orang, Anda tidak dapat bergerak satu langkah pun, Anda tidak bisa menjadi lawan kami, saya menyarankan Anda untuk menyerah, cepat dan minta ampun, saya melihat bahwa Anda tidak menyakiti kehidupan murid Ziyunmen saya, dan saya mungkin akan menyelamatkan Anda. Setelah mendengar kata-kata Penatua Zhang, Fang Yuelan panik dan berkata kepada Tang Yi. Tang Yi, ini urusan saya. Anda tidak perlu terlibat. Gerbang Ziyun sangat kuat, kami tidak bisa melawan mereka, Anda pergi, biarkan aku menyelesaikan masalah ini dengan Ziyun Gate sendiri. Tang Yi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Nona, Anda dapat yakin, tetapi ini hanya beberapa ribu raja perang, dan juga hanya formasi besar, mereka tidak dapat mengalahkan saya, Nona, saya pasti akan membantu Anda mengambil barang-barang Anda. Selain itu, saya tidak melakukannya untuk membantu Anda sepenuhnya. Bukankah saya mengatakan bahwa seseorang di gerbang Ziyun mereka melakukan sesuatu yang membuat saya merasa dipermalukan? Pada saat ini, saya mendobrak gerbang Ziyun dan menjadi musuh gerbang Ziyun, tidak hanya untuk Anda, tetapi juga untuk beberapa alasan saya sendiri. Cerita bersambung di bawah ini. Tapi, Fang Yuelan ingin mengatakan sesuatu, namun, Tang Yi terganggu. Saudari, aku akan membantumu untuk membayar keadilan ini, apakah kamu percaya padaku? Kata Tang Yi percaya diri. Tapi, yah, aku percaya kamu, hati-hati. Tang Yi berkata begitu, apalagi yang bisa dikatakan Fang Yuelan. Yah, aku akan berhati-hati. Tang Yi mengangguk. Di kejauhan, ketika dia mendengar kata-kata keras Tang Yi, si Tudong Feng berbalik ke Tang Yi dengan jijik. Oh, ribuan panglima perang tidak dapat membantu Anda. Arai besar tidak dapat membantu Anda. Bisakah Anda turun gunung dengan aman? Apakah Anda tahu apa arai besar di sini? Itu konyol untuk berani mengatakan kata-kata sebesar itu. Setelah mendengarnya, Tang Yi melirik ke sekeliling.
Dengan kekuatan master tingkat master arai, ia melihat melalui arai besar sekilas. Struktur, nama, informasi, dan metode retak dari seluruh arai besar ditransmisikan ke pikirannya melalui sistem, biarkan Tang Yi mengerti dengan sangat jelas formasi apa ini dan bagaimana cara mematahkannya. Setelah memahami susunan besar di sekitar Istana Ziyun, Tang Yiman berkata dengan acuh tak acuh. Ini bukan hanya susunan Pangukai Tian. Melihat nada bicaramu, saya pikir itu adalah susunan permanen. Situ Dongfeng sedikit terkejut, tetapi dia masih berkata dengan keras. Karena kamu tahu bahwa arai Pangukai Tian diatur di sini, apakah Anda tidak menyerah? Oh, benarkah? Maka kamu mulai melakukan arai besar untuk mencoba. Tang Yi mencibir. Situ Dongfeng mendengus dingin, dan menoleh ke Tang Yi berkata, baiklah, untuk berurusan denganmu, aku sendirian cukup. Setelah selesai berbicara, sosok Situ Dongfeng bergerak cepat menuju Tang Yi. Situ Dongfeng merasa bahwa segala sesuatunya tidak dapat ditunda lagi, jadi dia harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin, dan kemudian melanjutkan, hal-hal mungkin menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Selain itu, harta karun yang ia tipu, akan diberikan ke orang lain. Bagaimana mungkin untuk memintanya untuk mengambilnya kembali? Karena itu, pada saat ini ia memilih untuk menembak sendiri. Melihat Situ Dongfeng bergegas menyerang, Tang Yi hanya melirik Situ Dongfeng. Namun, dengan pandangan sekilas, Situ Dongfeng tampaknya telah ditangkap oleh sesuatu yang jahat. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan seni bela diri atau menyerang, tubuhnya jatuh tak terkendali dari udara. Ini terlihat seolah-olah dia datang ke Tang Yi dan membungkuk ke Tang Yi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mata Situ Dongfeng melebar ketika dia jatuh ke tanah, dan wajahnya begitu bodoh sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya dilirik oleh pemuda di depannya, itu hanya sekilas, seolah-olah ada kekuatan besar yang menyelimutinya, membuatnya tidak bisa bergerak, kehilangan kendali atas tubuhnya, dan kemudian jatuh dari udara. Bisakah seseorang kehilangan kendali atas tubuh hanya dengan satu tatapan? Bagaimana ini bisa terjadi? Bangkit dari tanah, Situ Dongfeng akan menyerang lagi. Dia menatap Tang Yi sedikit, ekspresinya menjadi serius, tangan kanannya terulur, dan dia meninju. Cahaya pada tinju mekar, dan momentum yang menakutkan tiba-tiba meletus dari tinju. Tampak sangat menakjubkan, dan kekuatannya tampak sangat kuat. Situ Dongfeng adalah kekuatan Kaisar Perang Bintang 5, dan pukulan ini tampaknya memiliki setidaknya tingkat kekuatan Kaisar Perang Bintang 5, bahkan 7 bintang, itu cukup kuat. Cerita bersambung di bawah ini. Tapi, pada saat ini, jarak antara Situ Dongfeng dan Tang Yi hanya kurang dari 1 meter, tetapi jarak ini adalah jarak yang tidak bisa dilewati Stuart Dongfeng. Tidak peduli seberapa kuat pukulan Situ Dongfeng, tidak peduli seberapa keras momentum Situ Dongfeng, tinjunya tidak dapat melewati celah 1 meter ini, dan dia tetap di sini di udara, tidak dapat bergerak maju setengah poin. Pada jarak 1 meter di depan Tang Yi, tampaknya ada penghalang yang menghalangi semuanya. Dengan cara ini, Tang Yi berdiri dengan senyum di tempat, dan tidak bergerak selangkah, dan Situ Dongfeng tidak peduli bagaimana menyeringai giginya, tinjunya tetap di udara, dan dia tidak bisa bergerak maju. Tidak, bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Kenapa aku tidak bisa mengalahkannya? Situ Dongfeng memegang tinjunya yang tidak bisa bergerak maju. Hatinya seperti gelombang yang mengamuk, menatap mata Tang Yi, terkejut. Dalam menghadapi situasi yang aneh, Situ Dongfeng sangat ketakutan. Di sisi lain, Tang Yi memandang Situ Dongfeng dengan acuh dan tersenyum samar. Mau tahu kenapa kamu tidak bisa menyerangku? Haha, melihatmu begitu terkejut, maka dengan baik hati aku memberitahumu, karena Anda hanya semut di depan saya. Bagaimana semut dapat menyerang saya yang seperti dewa? Bukankah ini mimpi? Dalam kalimat ini, Tang Yi berbicara dengan ringan dan percaya diri, seolah-olah Dong Tufeng benar-benar seekor semut, dan Tang Yi benar-benar dewa. Kamu dewa. Hahaha, ini lelucon paling lucu yang kudengar hari ini. Mendengar kata-kata Tang Yi, Situ Dongfeng membeku sedikit, lalu tertawa 2 kali, dan berkata dengan nada merendahkan. Jika Anda adalah dewa, maka saya akan menjadi ayah dari dewa.
Anda hanya tahu cara melakukan sihir dan ingin mengaku menjadi dewa. Yah, karena kamu mengatakan kamu adalah dewa, maka kamu datang dan menghukumku. Hahaha. Dengan mengatakan itu, Situ Dongfeng juga membuka tangannya, tatapan, Anda dapat melakukannya, jika Anda memiliki kemampuan, dengan ekspresi yang sangat menghina wajahnya, dan dia sepertinya tidak percaya bahwa Tang Yi dapat menghukumnya. Oh, kamu memintanya. Tang Yi tersenyum dingin, menatap mata Situ Dongfeng, sama seperti menatap orang bodoh. Tetapi pada saat ini, Tang Yi tidak memiliki gerakan apapun darinya, dan Situ Dongfeng, tubuhnya tiba-tiba bergerak sendiri. Rasanya seperti dilempar oleh seseorang, dan langsung terbang ke langit. 5 meter, 10 meter, 100 meter, 200 meter, 500 meter, 1000 meter. Dalam sekejap mata, Situ Dongfeng benar-benar terbang hingga ketinggian 1000 kilometer dari Istana Ziyun. Tai Huasan memiliki formasi yang melarang udara, tidak peduli siapa itu, dari prajurit ke kaisar perang, itu tunduk pada formasi. Dari luar, yang lain tidak bisa memasuki Gunung Taihua dengan penerbangan. Dalam, orang-orang di Gunung Taihua tidak bisa terbang 500 meter di luar Gunung Taihua. Pada saat ini Situ Dongfeng benar-benar melampaui batas metode pembentukan dan terbang 500 meter dari Gunung Taihua, bahkan mencapai jarak 1000 kilometer. Ini sangat aneh. Setelah terbang 1000 kilometer di atas Istana Ziyun, tubuh Situ Dongfeng melayang di langit selama beberapa detik, lalu jatuh dengan kecepatan lebih cepat. Pada saat berikutnya, suara boom menghantam tanah, menciptakan lubang besar, memercikkan debu dan puing-puing. Cerita bersambung di bawah ini. Dengan cara ini, orang kuat tingkat 5 Kaisar Perang Bintang, entah kenapa terbang ke langit, dan kemudian secara tak terduga hancur, hidup dan mati tidak diketahui. Pada saat ini, sinar cahaya melintasi langit, dan sepertinya ada sesuatu yang jatuh dari langit, benda ini sepertinya jatuh secara tidak sengaja dari Situ Dongfeng ketika ia jatuh dari langit. Apa? Melihat sinar cahaya ini, Tang Yi bergetar, dan mengulurkan tangannya sedikit, membawa sinar cahaya ke tangannya. Setelah mengambilnya, Tang Yichai mengetahui bahwa itu adalah liontin batu giok putih susu dengan 1 bulan tertulis di atasnya, dan di liontin batu giok, Tang Yi merasakan energi yang murni dan tak tertandingi. Setidaknya sebanding dengan level Zun Zun yang kuat, bahkan lebih kuat. Dan tepat saat Tang Yi mendapatkan liontin batu giok putih seperti susu ini, sebuah pengingat terdengar di benak Tang Yi. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena mendapatkan sepotong batu giok energi. Energi giok. Mendengar bisikan itu, Tang Yi membeku sesaat, lalu dengan cepat jatuh ke dalam benaknya, memasuki ransel sistem, dan memeriksa atribut dari giok energi ini. Energi jade. Setelah digunakan, pemain akan mendapatkan 100 miliar poin pengalaman, dan semua atribut akan meningkat 10.000 poin. Petunjuk. Item ini belum dibuka dan tidak dapat digunakan. Kondisi yang memenuhi syarat adalah, garis keturunan Fang, God of War bernilai 10.000 poin. Mendesis. Melihat atribut dari batu giok ini, Tang Yi terkejut. Ini benar-benar dapat meningkatkan nilai pengalaman sebesar 100 miliar poin, dan pada saat yang sama, ia juga dapat menambahkan 10.000 atribut lengkap. Atribut ini terlalu sombong. Saat ini, nilai pengalaman Tang Yi yang diperlukan untuk memutakhirkan adalah 10 miliar. Menurut fitur ini, nilai pengalaman yang diperlukan untuk peningkatan akan meningkat per tingkat. Dengan kata lain, menggunakan batu giok energi ini, Tang Yi dapat meningkatkan setidaknya beberapa level dan kekuatan. Dia akan mendapatkan lompatan kualitatif. Meskipun ada syarat untuk bisa digunakan, garis keturunan dari keluarga Fang dan 10.000 nilai God of War diperlukan, tetapi dibandingkan dengan atribut tambahan, kondisi itu tidak layak disebut. Hanya 10.000 poin dari keseluruhan peningkatan atribut, itu sepadan dengan harga 10.000 poin God of War. Namun, tepat ketika Tang Yi melihat atribut pakaian giok ini dan terkejut dengan atribut pakaian giok, seru Fang Yuelan berbunyi. Ini adalah liontin batu giok yang diberikan ibuku kepadaku. Oh, ini milikmu. Setelah mendengar ini, Tang Yi keluar dari panel sistem dan bertanya ke arah Fang Yuelan.
Fang Yuelan mengangguk dan menjawab. Iya, ini adalah peninggalan yang diberikan ibu saya sebelum dia meninggal, dan itu sangat penting bagi saya. Yah, itu kamu. Mendengar Fang Yuelan mengatakan ini, Tang Yi menganggukkan kepalanya. Meskipun sangat disayangkan, dia masih mengembalikan liontin giok kepada Fang Yuelan. Lagi pula, ini adalah benda Fang Yuelan, dan untuk membuka kunci, dia membutuhkan darah keluarga Fang. Jika Tang Yi tidak melakukan kesalahan, itu pasti Fang Yuelan sendiri. Hanya Fang Yuelan yang bisa membuka blokir atribut dari batu giok ini. Cerita bersambung di bawah ini. Terima kasih, Tang Yi. Fang Yuelan berterima kasih dengan gembira. Mengambil liontin giok, mata indah Fang Yuelan penuh dengan ekspresi bercahaya. Tang Yi sangat senang melihat Fang Yuelan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu berterima kasih. Aku bilang aku akan membantumu mendapatkan barang-barang kembali, dan aku pasti akan membantu kamu mendapatkan barang-barangmu kembali. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Tidak, terima kasih. Jika bukan karena kamu, mungkin liontin batu giok ini tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Singkatnya, terima kasih. Sekarang aku belum menemukan cara untuk membayarmu. Namun, saya akan membalas Anda dengan baik, kata Fang Yuelan dengan tulus. Ini tidak perlu untuk membayar. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, maka traktir saya minum nanti, kata Tang Yi sambil tersenyum. Tidak, anggur itu harus diundang, dan ganjarannya harus dibayarkan. Aku tidak bisa tidak adil kepada orang lain. Kau biarkan aku memikirkannya, dan aku akan melihat bagaimana membalasmu, kata Fang Yuelan dengan keras kepala. Yah, apapun yang kamu inginkan. Melihat Fang Yuelan begitu keras kepala, Tang Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Di kejauhan, menonton Tang Yi dan Fang Yuelan berbicara dan tertawa, melihat tangga yang hancur dan lubang besar, para murid gerbang Ziyun semua tertegun, semua orang membuka mulut mereka, wajah mereka luar biasa, orang-orang menatap Tang Yi dengan penuh teror. Sangat aneh dan mengerikan. Dongfeng bodoh dari tingkat kaisar pertempuran bintang 5, tiba-tiba kehilangan kendali 3 kali berturut-turut. Pertama kali berada di jalan keluar, dan entah bagaimana jatuh. Kali kedua adalah dalam perjalanan ke serangan itu, kepalan tangan berhenti di udara secara tak dapat dijelaskan. Ketiga kalinya adalah yang paling mematikan, dan tubuhku terbang ke langit secara tidak dapat dijelaskan, dan menerobos larangan itu, mencapai ketinggian beberapa kilometer, dan kemudian jatuh dengan cepat lagi tanpa ada waktu untuk bereaksi, hidup dan mati tidak tahu. Ini terlalu aneh. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Pada saat ini, bahkan Penatua Zhang, kepala pintu luar gerbang Ziyun, dan Jiuqi, kepala tim penegak hukum luar, menatap mata Tang Yi, dan mereka penuh dengan ketakutan. Guru, bagaimana menurutmu? Penatua Zhang meminta pendapat Jiuqi di samping. Tak terlihat, rasanya tak terduga, sepertinya kita telah bertemu lawan paling sulit dalam sejarah. Jiuqi menggelengkan kepalanya dan menjawab. Ungkapannya sangat khusyuk. Kamu mengatakan hal yang sama kepada Jiu Lao, sepertinya pemuda ini tidak sederhana. Penatua Zhang mendengar jawaban Senji dan berkata dengan suara berat. Setelah jeda, Penatua Zhang menoleh untuk melihat Tang Yi lagi, dan menyipitkan matanya, dia mengungkapkan niat membunuh yang tak terbatas, mengatakan. Namun, bahkan jika pemuda ini luar biasa dan berbakat, beraninya menembus gerbang Ziyun saya, dia ditakdirkan untuk jatuh, tidak ada kemungkinan kedua. Untuk alasan ini, kita adalah beberapa kekuatan teratas di 4 domain. Kita tidak boleh digertak. Remaja ini harus mati, jika tidak, jika masalah ini menyebar, kita pasti akan menjadi bahan tertawaan dari 4 domain. Jiuqi mengangguk dan setuju. Baik. Penatua Zhang dan Jiuqi saling melirik, dan dua keberadaan yang paling kuat di sini, telah mencapai konsensus. Mereka ingin menyingkirkan Tang Yi. Setelah keduanya membuat keputusan, Penatua Zhang tiba-tiba berteriak ke dalam kekosongan. Di mana murid Ziyun Gate? Mendengar suara ini, Penatua Zhang menggunakan 9 lapisan keterampilan. Suara itu menembus awan dan sangat mengesankan. Suara besar bergema dari langit, dan ombaknya berjatuhan, yang masuk ke telinga setiap murid Ziyun Gate. Murid-murid ada di sini.
Murid-murid Ziyunmen yang masih kaget pada Tang Yi, setelah mendengar suara Penatua Zhang, mereka tiba-tiba sadar satu persatu dan mereka menanggapi bersamaan. Ribuan orang menjawab bersama, meskipun mereka tidak sengaja, mereka penuh percaya diri dan suara mereka luar biasa. Melihat ribuan murid di gerbang Ziyun kembali sadar dalam sekejap, dan semangat juang mereka juga melonjak, Penatua Zhang mengangguk dengan puas. Kemudian, sambil menunjuk ke Tang Yi dan Fang Yuelan, dia terus berkata dengan keras. Keduanya menerobos masuk ke gerbang Ziyun saya, melukai murid Ziyunmen saya, merusak wajah Ziyunmen saya, itu adalah dosa yang mengerikan. Sekarang, semua murid Ziyunmen mendengarkan perintah saya, hukum keduanya di tempat, sehingga agar efektif, kita tidak boleh membiarkan dunia merasa gerbang Ziyun kita begitu mudah digertak. Iya, kita tidak boleh membiarkan dunia berpikir bahwa gerbang Ziyun kita begitu mudah digertak. Setelah mendengar ini, ribuan murid Ziyunmen meraung lagi. Mendengar kata-kata Penatua Zhang, emosi para murid Ziyun Gate semua dimobilisasi, semua orang sangat bersemangat, dan semua orang ditentukan. Membunuh. Dengan perintah Penatua Zhang, ribuan murid berangkat bersama dan bergerak menuju Tang Yi. Wow, langit penuh bayang-bayang hitam, seperti belalang, padat. Melihat tindakan para murid Ziyunmen ini, Tang Yi bahkan tidak bereaksi, dia hanya berdiri di sana dan tidak bergerak. Meskipun Tang Yi tidak bergerak, namun berdengung. Suara lembut yang misterius dan tak terduga tiba-tiba datang dari kekosongan, riak tak terlihat, dengan Tang Yi sebagai pusatnya, berdesir ke arah sekeliling untuk sesaat. Untuk menutupi semua murid Ziyunmen di langit. Setelah ditutupi oleh riak misterius dan tak terlihat, murid-murid Ziyunmen itu. Tiba-tiba itu seperti digoncangan. Tubuhnya bergetar dan semuanya jatuh dari langit, seperti hujan. Dalam sekejap, banyak murid Ziyun Gate jatuh di tangga di depan gerbang Ziyun Palace, jatuh ke dalam kekacauan, malu, dan berserakan di mana-mana. Seluruh tangga penuh dengan sosok murid Ziyunmen yang putus asa, dan bahkan di suatu tempat, banyak pengikut Ziyunmen jatuh bersama dan menjadi gunung daging, semuanya bertumpuk. Ribuan murid Ziyunmen, benar-benar kehilangan kendali tubuh seperti Situ Dongfeng, dan jatuh dari langit. Ini. Di kejauhan, Penatua Zhang, kepala gerbang luar, Jiuqi dari tim penegak hukum, dan sekelompok penatua di gerbang Ziyun, melihat pemandangan ini, tertegun, kaget, dan agak sulit dipercaya. Jika hanya pada saat ini hanya ada satu murid Ziyunmen seperti Situ Dongfeng, yang kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh ke tanah, itu dapat dibenarkan, dan itu dapat dijelaskan dengan cara apa yang digunakan Tang Yi dan metode setan apa yang digunakan. Namun, bagaimana ribuan murid kehilangan kendali dan jatuh bersama? Bagaimana ini bisa dijelaskan? Berapa banyak daya yang dibutuhkan ini? Seberapa kuat ini? Tidak mungkin membayangkan betapa kuatnya sarana yang diperlukan untuk mencapai tingkat ini. 766. Tidak, situasinya tampaknya salah. Melihat adegan ini, bahkan jika Penatua Zhang tenang lagi, dia mulai panik sekarang. Mereka merasa bahwa jika mereka terus seperti ini, mereka tidak akan dapat mengendalikan pemuda di depan mereka. Jika Anda membiarkan remaja ini membuat masalah besar di Istana Ziyun, atau melewati gerbang gunung ke-6 setelah Istana Ziyun, atau bahkan melalui gerbang gunung yang lebih tinggi, konsekuensinya benar-benar tak terbayangkan. Memikirkan semua ini, Penatua Zhang, yang bertanggung jawab atas pintu luar, bahkan lebih cemas. Meskipun akan mengkonsumsi energi yang sangat besar, tidak ada cara untuk memikirkannya saat ini. Dia perlu untuk membuka jajaran formasi Pangukeitian dari Istana Ziyun. Jika tidak, ratusan penatua di sini mungkin tidak menghentikan remaja. Hanya buka pangu membuka susunan langit, dan dengan ratusan tetua tingkat kaisar perang, kita mungkin bisa menghentikannya. Setelah berpikir, Penatua Zhang memutuskan untuk memulai Pangukeitian Arai. Sebelumnya, ada ribuan murid di tingkat Panglima Perang, dan ratusan penatua di tingkat Panglima Perang, dan karena jajaran Pangukeitian akan mengkonsumsi sejumlah besar energi setelah dibuka, Penatua Zhang tidak memiliki waktu pertama untuk memulai jajaran besar. Ribuan murid tingkat Panglima Perang jatuh ke tanah dan kehilangan kekuatan tempur mereka. Bahkan jika ada ratusan penatua tingkat Panglima Perang sekarang, di hadapan anak lelaki aneh di depannya, Penatua Zhang tidak memiliki kepercayaan diri.
Penatu Azang mengeluarkan disk yang berbentuk piringan dengan tonjolan seperti tombol. Setelah mengeluarkan disk, Penatu Azang menekan ke arah tombol pada disk. Mendadak, berdengung. Dengan suara lembut, disk menyala, cahaya yang menyilaukan menyebar. Pada saat berikutnya, cahaya putih melesat dari disk dan terbang ke arah langit. Namun, ketika terbang ke udara, cahaya putih sepertinya terhalang oleh penutup transparan, dan tidak terus terbang keluar, tetapi semua bergoyang di sampul transparan ini, gelombang bergelombang. Segera setelah itu, penutup transparan ini diaktifkan oleh cahaya putih, seolah-olah ada garis energi seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh langit tampaknya ditutupi oleh garis seperti jaring laba-laba ini. Setelah pola seperti jaring laba-laba ini menutupi ribuan kilometer langit, cakram di tangan Penatu Azang telah kembali ke bentuk aslinya, dan tidak ada cahaya putih yang dipancarkan. Pada saat ini, Pangu Keitian Arai telah sepenuhnya dibuka. Meskipun tidak ada efek yang jelas, semua orang telah dilindungi oleh Pangu Keitian Arai dan dikendalikan oleh Pangu Keitian Arai. Setelah melakukan semua ini, wajah Penatu Azang banyak tenang, dan sepertinya dia telah membuka barisan besar, tidak peduli musuh macam apa, dia dapat dengan mudah menghadapinya. Adik kecil itu, saya akui bahwa kemampuan Anda memang sangat kuat, dan saya juga mengakui bahwa saya tidak percaya diri melawan Anda, tetapi, ketika formasi besar diluncurkan, bahkan jika Anda kuat, bahkan jika Anda memiliki lebih banyak sarana, Anda harus berada di tangan, di bawah barisan Pangu Keitian, tidak peduli seberapa kuat Anda, itu tidak berguna. Anda tidak dapat menggunakan kekuatan apapun, Anda tidak dapat menggunakan cara apapun, dan, dengan restu dari Arai Besar, murid-murid kami di Ziyun Gate akan mendapatkan peningkatan luar biasa. Anda tidak dapat melarikan diri, Anda juga tidak dapat mengalahkan kami, jadi di lingkungan ini, Anda tidak memiliki kemungkinan lain selain ditangkap. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah memulai formasi besar, setelah menenangkan diri, Penatu Azang memandang Tang Yi, tersenyum santai. Oh, Pangu membuka langit. Setelah mendengar ini, Tang Yi mencibir dan menghina. Kalau begitu kamu coba, lihat apakah Arai besar ini bisa mengalahkanku atau tidak. Tang Yi lebih tenang dari Penatu Azang, dan dia lebih tenang. Baik. Melihat pandangan Tang Yi yang acuh tak acuh, dan mendengar kata-kata Tang Yi, Penatu Azang terpana untuk sementara waktu, dan ada perasaan yang tidak menyenangkan di hatinya. Namun, dia masih berpura-pura tenang dan mendengus dingin, berkata, ya, kalau begitu, aku akan membiarkanmu mencobanya. Ziyun Gate Pangu kami sangat kuat. Mengatakan Penatu Azang memegang cakram di tangan kirinya, dan dengan cepat menari di tangan kanannya, mencubit berbagai cetakan tangan dan mulai mengendalikan susunan besar. Ledakan. Pada saat ini, di bawah goyangan konstan tangan kanan Penatu Azang, aliran cahaya putih dikeluarkan dari cakram, terbang ke langit, dan menabrak topeng transparan di langit. Topeng transparan yang tak terlihat ini dipenuhi dengan garis energi yang tak terhitung jumlahnya, di bawah pengaruh cahaya putih, sekali lagi muncul gelombang riak energi. Saat ini, langit tampak seperti genangan air danau yang bercahaya, riak dan ombak, sangat indah. Namun, dalam pemandangan yang begitu indah, ada pembunuh tak terbatas yang tersembunyi. Ledakan. Setelah riak yang tak terhitung jumlahnya beriak untuk 80 lingkaran, goyangan tiba-tiba muncul di tengah seluruh topeng transparan, dan sebuah lubang hitam muncul di langit. Segera setelah itu, kapak perak besar dengan panjang lebih dari 10 meter, lebar 3 meter dan tinggi 2 meter, mengungkapkan cahaya dingin, terbang keluar dari lubang misterius ini. Wow! Begitu kapak raksasa ini terbang keluar, itu disertai oleh kekuatan dunia tanpa akhir, niat membunuh tanpa akhir, dan momentum yang tampaknya menghapus segalanya, dan bergegas menuju Tang Yi. Pada saat ini, angin kencang bertiup, dan pesona Tianwei tidak berkurang. Kapak ini tampaknya dipegang di tangan seorang lelaki kuno dan kuat dengan kekuatan yang menakutkan, dan mengerahkan kekuatan untuk menghancurkan bumi, seolah-olah untuk membuka bumi, seolah-olah untuk membunuh para dewa, seolah-olah untuk memotong semua musuh, gila sengit. Menghadapi kapak seperti itu, bahkan orang-orang Ziyunmen, bahkan jika kapak raksasa perak ini tidak ditujukan kepada mereka, mereka juga merasakan tekanan yang tak terbatas, dan mereka semua memiliki tubuh yang gemetar dan keinginan untuk beribadah.
Seolah-olah di depan kapak raksasa perak ini, mereka seperti semut, kecil dan tak tertahankan, dan bagi mereka, kapak raksasa perak adalah tuan dunia. Namun, kapak yang sangat agresif ini, ketika menebas ke Tang Yi, kapak itu berhenti dalam jarak 3 meter dan sepertinya terkunci. Dan setelah beberapa saat, kapak itu tiba-tiba pecah menjadi fragmen kecil dan menghilang. Momentum mengerikan itu, seolah-olah tidak pernah muncul, tiba-tiba menghilang. Ini, apa yang terjadi? Melihat adegan ini, para tetua Ziyunmen yang hadir melebarkan mata mereka lagi dan terkejut. Bocah ini benar-benar dapat menghentikan serangan arai Pangu Keitian. Cerita bersambung di bawah ini. Ini terlalu berlebihan, terlalu aneh. Siapa bocah ini? Di sisi lain, Tang Yi memandang Penatua Zhang dan yang lainnya dan tersenyum dengan jijik. Oh, Pangu membuka langit. Saya pikir itu sangat kuat. Yah, itu hanya sejumlah besar produk yang lebih rendah, dan Anda tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Sungguh, karena Anda tidak bisa mengendalikan arai besar ini, biarkan saya mengambil alih. Saya akan menunjukkan Pangu yang asli. Kekuatan macam apa itu untuk membuka larik langit? Setelah selesai berbicara, Tang Yi mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan senyum cerah, lalu mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke tengah topeng transparan di langit. Boom! Ada suara lembut, seperti ketika Penatua Zhang memanipulasi barisan Pangu Keitian sebelumnya. Setelah Tang Yi mengarahkan jarinya ke tengah topeng transparan, gelombang energi berdesir di udara, seperti gelombang danau. Setelah 180 putaran, di tengah topeng transparan, sebuah lubang hitam aneh muncul dari udara tipis, diikuti oleh kilatan dingin kapak raksasa perak yang panjangnya 20 meter, lebar 7 meter, dan tinggi 5 meter. Pada saat ini, pemandangan itu sebenarnya sama dengan Penatua Zhang ketika dia mengendalikan Pangu Keitian Arai, dan kapak raksasa terbang keluar, dan kapak raksasa perak ini di depannya bahkan lebih besar daripada ketika Penatua Zhang mengendalikannya. Dan, bukan Penatua Zhang yang menyebabkan adegan dan mengendalikan formasi Pangu Keitian. Dari awal hingga akhir, Penatua Zhang tidak mengambil tindakan apapun. Tapi bocah aneh itu dengan lembut menunjuk ke langit, deretan Pangu Keitian terbuka. Ini. Melihat adegan ini, para murid dan Penatua Gerbang Ziyun memalingkan kepala mereka dan menatap Penatua Zhang dengan ekspresi malu, dan bocah aneh itu hanya memberikan satu jari, jajaran Pangu Keitian ini memulai sendiri. Namun, orang-orang di Ziyunmen bertanya kepada Penatua Zhang apa yang terjadi, tetapi Penatua Zhang ingin tahu lebih banyak daripada yang lain. Pada saat ini, sebagai pengontrol Pangu Keitian Arai, Penatua Zhang lebih dipaksa daripada yang lain. Dia tidak mengerti mengapa remaja aneh itu hanya menunjuk ke langit dengan lembut, dan barisan Pangu Keitian terbuka. Melihat adegan ini, Penatua Zhang juga menatapnya dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Hanyalah hantu. Hanya sedikit jari kekosongan, bagaimana mungkin untuk mengendalikan arai Pangu Keitian? Penatua Zhang tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini, Penatua Zhang gelisah mengutak-atik cakram di tangannya, tetapi tidak peduli bagaimana dia bermain dengannya, tidak ada respons dari cakram itu. Itu berarti, ya, susunan ini tidak berpengaruh. Tetua Zhang telah kehilangan kendali mutlak atas susunan Pangu Keitian. Dan, ini bukan hal yang paling tragis, hal yang paling tragis adalah di depan saya, ada sebuah adegan yang membuat Penatua Zhang tidak dapat diterima. Di langit, lubang hitam di tengah topeng transparan itu bergetar lagi dari lubang hitam, kapak raksasa perak kedua, yang sama seperti sebelumnya, terbang keluar dari lubang hitam lagi. Begitu mengerikan, seperti seorang prajurit sihir, dengan kapak perak besar, masih ada pegangan. Mampu memanggil dua kapak raksasa perak pada saat yang sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, yang lebih mengejutkan Penatua Zhang masih tertinggal. Bayangan perak lain muncul dari lubang hitam. Kapak perak ketiga. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini sama sekali tidak mungkin. Pangu membuka arai langit, bagaimana mungkin untuk memanggil tiga kapak raksasa perak? Penatua Zhang menatap tiga kapak raksasa perak di langit, wajahnya tidak bisa mempercayainya. Apa yang bisa dilakukan Pangu Keitian Arai, dan berapa banyak kapak raksasa perak yang bisa dipanggil? Penatua Zhang tahu dengan jelas, ini sudah dirumuskan sebelum pembentukan, dan situasi kedua tidak mungkin.
Selain itu, selain mempertahankan operasi formasi, energi yang disediakan oleh Spar hanya dapat memanggil kapak raksasa. Oleh karena itu, baik pengaturan di awal tata letak maupun batasan energi, mustahil bagi Pangu Keitian untuk memanggil kapak raksasa perak kedua, belum lagi hal keterlaluan dari 3 kapak raksasa perak. 3 kapak raksasa perak, ini benar-benar mustahil. Namun, pada saat ini, Pangu Keitian Arai tidak hanya kehilangan kendali di tangan Penatua Zhang dan dimanipulasi oleh orang luar, tetapi juga memanggil hal-hal luar biasa seperti 3 kapak raksasa perak, yang sangat aneh sehingga membuat Penatua Zhang benar-benar tidak dapat pemahaman. Melihat adegan ini, dia dipaksa lagi. Terlalu aneh untuk dipercaya. Bagaimana mungkin? Arai Pangu Keitian ini tentu saja tidak mungkin di tangan Ziyunmenmu, tapi di tanganku, ada kemungkinan yang tak terbatas. Di sisi lain, melihat ekspresi Penatua Zhang yang tidak bisa dimengerti, Tang Yi tersenyum dengan jijik. Dan Tang Yi tidak berbohong. Jika ini Pangu Keitian Arai di masa lalu, jika itu masih di tangan Ziyunmen, bahkan jika Penatua Zhang mencoba yang terbaik, tidak mungkin untuk memanggil 3 kapak raksasa, tetapi di tangan Tang Yi, itu akan berbeda. Karena Tang Yi tidak hanya merebut kendali Pangu Keitian Arai, tetapi juga sedikit mengubah struktur arai besar, membuat arai besar lebih ringkas, lebih murah dan lebih kuat. Meskipun energi formasi besar masih merupakan energi yang awalnya disediakan oleh Ziyun Gate, tetapi karena konsumsinya kecil, Tang Yi Cai memanggil 3 kapak raksasa perak. Energi yang sama hanya dapat memanggil kapak raksasa perak di tangan Ziyunmen, namun energi yang sama dapat memanggil 3 kapak raksasa di Pangu Keitian Arai setelah peningkatan Tang Yi. Jika Tang Yi berpikir, bahkan, dia bisa memanggil kapak raksasa perak keempat. Dan kapak raksasa perak yang dipanggil oleh Tang Yi tidak hanya tidak menjadi kurang kuat karena peningkatan jumlah, tetapi sebaliknya, kapak raksasa perak yang dipanggil oleh Tang Yi jauh lebih besar dan lebih mengesankan daripada kapak perak yang dipanggil oleh Penatua Zhang. Kuat, tentu saja, kekuatannya harus lebih kuat. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin, ini pasti metode ilusi, harus metode ilusi. Hingga sekarang, Penatua Zhang masih tidak percaya bahwa Tang Yi benar-benar mengendalikan susunan Panyu Keitian mereka di gerbang Ziyun, dia pikir itu semua halusinasi. Cerita bersambung di bawah ini. Ilusi. Mendengar kata-kata itu, Tang Yi tersenyum dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apakah ini ilusi." Tangannya terentang lagi, menunjukkan di mana Penatua Zhang dan para Penatua Ziyunmen berada. Boom! Pada saat Tang Yi menunjukkan, 3 kapak perak di langit menebas ke arah Ziyunmen. Pada saat ini, angin menjerit, ombak bergulung, dan seluruh dunia berubah warna. 3 kapak raksasa seperti 3 gunung besar, tertindas ke arah kerumunan orang Ziyunmen, yang membawa tekanan berat kepada kerumunan Ziyunmen. Pada saat yang sama, itu seperti binatang buas yang menakutkan dengan 3 kepala, haus darah, brutal, dan penuh kehancuran. Tampaknya menakutkan. Melihat 3 kapak raksasa perak yang mengerikan terbang, Penatua Zhang dan sekelompok tetua di gerbang Ziyun, mereka semua ditakuti, dan tubuh mereka gemetaran tanpa sadar. Pada saat ini, ketika kapak 3 tangan yang mengerikan datang ke depan, si bodoh tahu apa yang akan terjadi, dan alih-alih mengenai mereka, dia hanya perlu mendekat kepada mereka. Menghadapi 3 kapak raksasa seperti itu, semua orang di gerbang Ziyun tidak mampu menahan sama sekali, dan tidak berani menolak sama sekali. Menakutkan, momentumnya terlalu menakjubkan, ini bukan sesuatu yang manusia bisa tolak. Menghadapi 3 kapak yang mengerikan, Penatua Zhang menjadi pucat dan tersenyum pahit. Berpikir, ketika formasi mereka di gerbang Ziyun menjadi begitu mengerikan, dan kapan mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kekuatan mengerikan seperti itu, apalagi Warlord, bahkan kehadiran tingkat Kaisar Perang, tidak bisa menahannya sama sekali. Kekuatan kapak raksasa dapat mengancam setidaknya 1 Kaisar Perang, dan 3 pegangan dapat mengancam 3 Kaisar Perang. Bahkan jika ada 3 Kaisar Perang di sini, itu tidak akan membantu. Bahkan Kaisar Zhan tidak bisa menahan serangan seperti itu, lalu, bagaimana orang-orang ini, yang hanya berada di tingkat Zhuanghuang dan Zonzong, dapat menahannya?
Hal yang paling menyedihkan adalah bahwa 3 kapak raksasa perak dipotong ke arah mereka dalam 3 arah yang berbeda, menutup seluruh area dan membiarkannya terhindarkan. Di langit, 3 kapak raksasa perak yang mengerikan meledak hebat. Semua orang di gerbang Ziyun menghadapi 3 kapak raksasa, dan mereka semua putus asa. Semua orang bersiap untuk mati. Lagi pula, dengan cara ini di bawah serangan itu, mereka tidak memiliki peluang terhindar. Namun, boom! Ada suara keras, dan ombak energi raksasa yang kejam bergulung-gulung. 3 kapak raksasa perak yang mengerikan tidak membombardir tempat di mana kerumunan Ziyunmen berada, tetapi tetap berada di udara 10 meter dari mereka. Dan, seperti halnya Penatua Zhang mengendalikan barisan Pangu Keitian untuk menyerang Tang Yi sebelumnya, Wows, seperti pasir, pecah seketika, berubah menjadi energi langit dan bumi, dan menghilang. Sebenarnya tidak menyerang orang, dan tiba-tiba menghilang. Tentu saja, meskipun 3 kapak raksasa perak menghilang ketika mereka akan menyerang semua orang di Ziyunmen, orang-orang di Ziyunmen tidak mengatakan bahwa mereka tidak punya apa-apa. Cerita bersambung di bawah ini. Tepat sebelum 3 kapak perak raksasa menghilang, karena kekuatannya terlalu kuat dan momentumnya terlalu kuat, itu menyebabkan 3 gelombang kuat di tangga tempat orang-orang gerbang Ziyun berada. 3 gelombang melambai dan menyebar ke sekeliling, jatuh. Boom! Pertama kali kilang bergulir, semua orang termasuk Penatua Zhang dan Jiuqi, orang tua dari tim penegak hukum, diangkat oleh kilang, terbang ke ketinggian puluhan meter di udara, dan kemudian jatuh turun. Puff-puff. Adegan kue bola berikutnya direproduksi lagi, dan semua orang di Ziyunmen jatuh di tangga. Tidak mati, tetapi semua orang tidak terluka parah dan sulit untuk berdiri sebentar. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di gerbang Ziyun yang bisa berdiri. Ribuan dari mereka semua jatuh di tangga. Beberapa orang langsung koma, dan beberapa orang terluka. Namun, tidak ada yang meninggal. Tidak peduli apakah itu adalah ribuan murid biasa di Ziyunmen sebelumnya atau ratusan tetua yang terangkat oleh udara kapak raksasa perak, tidak ada yang mati, semua orang jatuh ke tanah dan sedikit terluka. Hanya kehilangan kekuatan tempur sementara. Bahkan Situ Dongfeng yang tak tahu malu yang menipu harta pusaka Fang Yuelan, dia masih hanya bernapas dan tidak mati. Tentu saja, alasan mengapa tidak ada yang mati sebenarnya adalah bahwa Tang Yi sengaja melakukannya. Alasan mengapa 3 kapak raksasa perak berhenti 10 meter sebelumnya, dan tidak memotong ketua-tua gerbang Ziyun, juga bahwa Tang Yi sengaja melepaskan air. Tang Yi tidak puas dengan Ziyun Gate di dalam hatinya, tetapi dia hanya ingin menghukum gerbang Ziyun. Setelah menjungkir-balikkan ratusan penatua Ziyunmen ke tanah sehingga tidak ada orang lain yang bisa berdiri di tempat itu, Tang Yi berjalan ke arah para murid Ziyunmen, dan menemukan Penatua Zhang dan pergi ke Penatua Zhang sekitar. Setelah pengamatan, Tang Yi tahu bahwa Penatua Zhang adalah eksistensi berperingkat tertinggi di antara semua murid Ziyunmen yang hadir. Jika dia ingin mengetahui sesuatu, mintalah sesepuh Zhang ini untuk memperkirakan. Berjalan ke sisi Penatua Zhang, Tang Yi tersenyum sedikit, berkata kepada Penatua Zhang. Bagaimana, susunan Pangu Keitian yang asli, kekuatannya tidak buruk. Penatua Zhang berbaring di tanah. Meskipun dia sakit dan tidak bisa bergerak, dia masih memiliki ekspresi tidak puas di wajahnya. Dia mendengus dan bertanya, mengapa tidak membunuh kita? Dengan penglihatan Penatua Zhang, tidak mungkin untuk melihat kekuatan dari 3 kapak raksasa perak sekarang, dan tidak mungkin untuk melihat Tang Yi menjaga tangannya. Jika mereka tidak berhenti pada menit terakhir, murid-murid mereka di Ziyunmen tidak hanya akan terbalik, tetapi dihancurkan menjadi bubuk oleh 3 kapak raksasa perak. Tidak ada alasan, apa yang aku inginkan, jawab Tang Yi ringan. Apakah kamu mencoba untuk membunuh kami dan kemudian mempermalukan kami? Mari kita berlutut dan memohon belas kasihan. Aku berkata kepadamu, jangan terlalu delusi, tidak ada murid kita di Ziyun Gate yang keras kepala, bahkan jika mereka dipukuli, saya tidak akan memohon belas kasihan kepada Anda. Terlebih lagi, hal yang begitu besar terjadi, Tuan kita pasti tahu bahwa dia akan segera mengirimkan yang kuat untuk datang untuk mendukung, Anda tidak akan bangga untuk waktu yang lama. Kata Penatua Zhang dengan dingin. Cerita bersambung di bawah ini. Oh, aku tidak ingin memukulmu, atau memintamu untuk memohon belas kasihan, hanya untuk mengusir orang-orang yang menghalangi langkah kakiku, dan orang-orang yang menghalangi adalah kalian.
Adapun penjaga gerbang di mulutmu, bahkan jika penjaga gerbang di mulutmu, bahkan jika dia tidak datang, saya juga akan pergi kepadanya, kami masih memiliki akun untuk dihitung. Mendengar Penatua Zhang, Tang Yi mencibir. Akuntansi. Katamu untuk meminta penjaga pintu kita menyelesaikan akun. Apakah kamu serius? Penatua Zhang memandang Tang Yi dengan heran, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan berkata, hanya karena Anda ingin menemukan penjaga pintu kita untuk menyelesaikan akun. Ini sebuah hayalan. Untuk berurusan dengan Anda, kita tidak perlu penjaga pintu kita menembak, selama ada beberapa yang keluar dari pintu dalam. Jika Anda orang kuat, di bawah pengepungan orang kuat Ziyunmen kami, Anda tidak dapat melihat master pintu kami, dan Anda tidak dapat memiliki kesempatan untuk meminta master pintu kami untuk menyelesaikan akun. Saya menyarankan Anda untuk berlutut dan memohon belas kasihan sekarang. Kalau tidak, ketika orang kuatku di Ziyun Gate tiba, tidak mungkin bagimu untuk meminta belas kasihan. Selama pembicaraan, ada gelombang suara di atas Gunung Taihua, dan bayangan dengan cepat terbang turun dari puncak Gunung Taihua, kecepatannya sangat cepat. Tampaknya para pejabat senior Ziyun Gate sudah mengetahui hal ini, dan mengirim yang kuat untuk datang untuk memperkuat. Melihat bayang-bayang ini, Penatua Zhang bahkan tersenyum, menunjuk ke bayang-bayang, dan berkata dengan penuh semangat kepada Tang Yi. Jika Anda tidak melihat, jika Anda tidak, saya akan mengatakan bahwa Tuan kami sudah mengetahui hal ini. Dan akan segera datang mendukung. Oh. Tang Yi melirik bayangan yang mendekat, dan kemudian menoleh, tidak bergerak, seolah-olah dia tidak peduli dengan pria kuat Ziyunmen. Saya melihatnya terus berkata kepada Penatua Zhang. Tidak mungkin meminta belas kasihan kepada Anda, dan sekarang saya bertanya kepada Anda, di pintu Anda. Apakah ada murid bernama Sangguan Siyu, apakah dia sekarang di Gunung Taihua? Sangguan Siyu. Setelah mendengar kata-kata itu, Penatua Zhang sedikit terkejut, dan kemudian memandang Tang Yi dengan sedikit bingung, dan tidak menjawab pertama kali, tetapi sebaliknya bertanya. Mengapa saya harus memberitahu Anda? Kenapa? Tang Yi menyipitkan matanya, menatap dengan gemetar, dengan dingin mengancam. Karena, aku sekarang memiliki kendali atas kehidupan ribuan muridmu di Ziyun Gate, selama aku mau, mereka bisa mati tanpa penguburan kapan saja. Ini. Melihat mata Tang Yi yang penuh niat membunuh, Penatua Zhang bergidik tak dapat dijelaskan. Meskipun Tang Yi terlalu muda, tetapi tidak tahu mengapa, itu membawa tekanan yang sangat besar kepada Penatua Zhang, membuat Penatua Zhang penuh ketakutan. Mendengar kata-kata Tang Yi saat ini, Penatua Zhang melunak sekaligus, tidak berani mengatakan kata-kata yang sulit, atau berani melanggar kata-kata Tang Yi. Meskipun Penatua Zhang tidak takut mati, dia tidak berani bertaruh dengan kehidupan ribuan murid Ziyunmen yang hadir. Oleh karena itu, di bawah ancaman Tang Yi, Penatua Zhang hanya bisa menjawab tanpa daya. Kami memang memiliki seorang murid bernama Sangguan Siyu di gerbang Ziyun, tetapi dia adalah seorang jenius di pintu gerbang, dan diambil oleh penjaga gerbang sebagai fokus dari murid utama. Kultivasi tidak di sini, tetapi di dalam. Cukup yakin di pintu. Tang Yi selalu menebak Sangguan Siyu di pintu bagian dalam, yang dikonfirmasi saat ini, dan segera jelas. Sejak kata-kata Neimen, Tang Yi tidak membuang-buang waktu di sini. Istana Neimen Zixiao berada di puncak Gunung Taihua. Sekarang dia harus naik ke puncak Gunung Taihua untuk menyelesaikan kontrak setengah tahun dengan Sangguan Siyu. Sekarang dia tahu di mana Sangguan Siyu berada, Tang Yi tidak lagi membuang waktu, mengambil langkah, melewati Istana Ziyun, dan berjalan menuju tangga yang lebih tinggi. Pada saat ini, Tang Yi tiba-tiba teringat pada Fang Yuelan, dan mengambil satu langkah. Dia berbalik untuk melihat ke arah Fang Yuelan, dan mitra yang keras Yuelan berkata, "Saudari, kamu juga telah mendapatkan barang-barangmu kembali. Jika tidak ada yang salah, kamu sekarang turun gunung, jika tidak Anda tidak akan bisa turun gunung sampai mereka memulihkan kekuatan mereka." Ah, apa? Melihat ribuan murid Ziyunmen jatuh, melihat ratusan penatua Ziyunmen dilepas oleh pasukan besar, Fang Yuelan masih dalam keadaan linglung. Pada saat ini, dia mendengar suara Tang Yi, dan dia sedikit pulih. Aku berkata, aku harus terus naik, jadi aku tidak bisa melindungimu dari turun gunung. Jika Anda menunggu mereka untuk memulihkan kekuatan, mungkin mereka akan melakukan sesuatu untukmu, jadi sementara mereka belum memulihkan kekuatan mereka, kamu harus turun gunung. Kata Tang Yi dengan ramah. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube.
Wuxia Novel 2 MP3